selama lebih dari 5 tahun bersama Presiden RI, kami seringkali dalam forum-forum bisnis dan forum investasi di luar negeri selalu dari tahun ke tahun makin membaik keluhan-keluhan mengenai pelayanan di daerah. Dan saya kira forum ini sekaligus membuktikan bahwa suasana investasi kita makin kondusif, investment climate hampir tercapai sempurna. Tentu saja ada 1-2 kendala, dan yang perlu saya singgung dalam forum ini, kendala yang masih terjadi adalah masih belum cepatnya pulih atau bertambahnya infrastruktur yang dikeluhkan oleh semua pihak. Pemerintah menyadari itu dan sudah mulai mempercepatnya. Yang kedua adalah isu mengenai labor, mengenai buruh yang saat ini harus segera disikapi. Nanti jam 3 akan ada rapat koordinasi dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kemelut masalah buruh dengan aturan resource outsourcing maupun upah kenaikan minimum itu dapat kita sikapi. Kita bisa mengembalikan mekanisme tripartit, bipartit, dan dengan dukungan pemerintah daerah ini semuanya bisa juga kita atasi. Di luar itu saya kira semua sudah membaik. Indonesia sekarang menjadi darling dari para investor. Kita sejak 5 tahun yang lalu sudah masuk radar investasi internasional. Dan sebagai contoh, ketika 2 minggu yang lalu bersama Pak Khatib Basri dan Menteri Perdagangan menyertai Presiden di Inggris di London, mereka tentu akan kita beritahu bahwa pertumbuhan ekonomi kita tahun ini bisa mencapai di atas 6%, sementara Inggris sendiri 0% tahun ini. Dan mereka bersikap positif untuk memasukkan investmentnya ke Indonesia. Bertemu dengan para prominent investor besar, dan kita semua berharap dalam tahun-tahun mendatang GDP kita meningkat karena investasi dan juga ekspor kita yang mulai membaik. Di bidang industri, pada Januari hingga September triwulan tahun 2012, industri pengolahan non-migas secara kumulatif mencapai 6,5%. Tentu ini sedikit lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi yang sebesar 6,29% sampai September. Pertumbuhan cabang industri non-migas yang tertinggi dicapai oleh industri pupuk, kimia, dan barang dari karet sebesar 8,91%, industri semen dan barang galian bukan logam sebesar 8,72%, industri minuman dan tembakau sebesar 8,22%, alat angkut mesin peralatan sebesar 7,50%. Dari sisi investasi sektor industri, di sektor industri, pada Januari-September 2012, investasi PMDN mencapai 38,11 triliun atau meningkat 40,19%. Sedangkan investasi PMA di bidang industri mencapai 8,59 miliar atau meningkat 65,85%. Ini adalah beberapa ilustrasi yang ingin saya sampaikan betapa pertumbuhan industri sekarang berjalan dengan baik sesuai dengan proyeksi yang disampaikan pada awal tahun yang lalu. Kinerja tersebut juga disumbang oleh peran yang optimal dari pelayanan terpadu satu pintu di provinsi, kabupaten, kota. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Khatib dan jajaran BKPM. Saya ingin juga menginformasikan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41 Tahun 2008
tentang ketentuan dan tata cara pemberian izin usaha industri, IUI, izin perluasan IP, dan tanda daftar industri atau TDI, telah diatur mengenai pembagian kewenangan pemberian izin tersebut untuk tingkat kabupaten, kota, provinsi, dan pusat. Sebagai contoh, pemberian izin usaha industri, IP dan TDI dengan investasi sampai dengan 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha berada pada Bupati Wali Kota, sedangkan IUI dan IP dengan investasi di atas 10 berada pada Gubernur. Sementara itu, Menteri Perindustrian berwenang memberikan IUI dan IP untuk industri yang mengolah dan menghasilkan bahan berbahaya dan beracun atau B3, minuman beralkohol, teknologi tinggi yang strategis, kertas berharga, senjata, amunisi, dan industri yang lokasinya lintas kawasan industri. Ini saya ingin mengingatkan saja bahwa pada sektor-sektor ini pun sekarang tumbuh pesat, dan kehadiran saya dalam forum ini ingin mengapresiasi hubungan baik dan pertumbuhan yang cukup cepat itu. Demikianlah saya ingin menyampaikan sekali lagi terima kasih Pak Khatib Basri, Pak Menteri Perdagangan, Kehutanan, Pak Menpera. Saya ucapkan terima kasih. Kita semua di kabinet akan mendukung setiap upaya dan semangat yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Saya melihat para gubernur, bupati, wali kota sekarang sebagai birokrat tetapi mempunyai attitude dan sikap sebagai pengusaha, dapat melayani perkembangan investasi, bertemu dengan para investor mancanegara, dan itulah entrepreneurship dari pemerintah daerah semacam itulah yang membuat Indonesia semakin sukses.